Ya, salam sehat. Emiten karya anak emiten karya IKN dan MSCI. Jadi ini sebenarnya adalah berjudul saham viral ya, dalam minggu ketiga, tapi karena sangat menonjolnya emiten karya di minggu ini, maka saya jadikan headline dan sekaligus tinjauan chartnya. Kita langsung ke data kedudukan IHSG ya, dimana di hari Jumat itu naik 0,3% dengan net buy asing tertinggi nomor 3 di bulan Agustus, yaitu sebesar 811 miliar ya, dengan valuasi ya cukup mengembirakan ya, setelah sempat di 6,2 triliun di valuasi terkecil yang saya tahu ya, itu dalam bulan Agustus ya, bahkan mungkin di tahun 2024 ya, yaitu sebesar 6,2 triliun, sekarang meningkat menjadi 8,1 triliun. Itu kedudukan IHSG. Setelah ini peristiwa Black Monday ya, di mana penurunan IHSG di 0,4,2%, terendahnya, walaupun terus kemudian mantul ke minus 3,38%. Di luar dugaan, demikian cepat bangkit ya, dari keterpurukan yang minus 3,3%, bahkan sempat all time high ya. Coba kita lihat ya, komposit ya, komposit Jakarta Composite Index. Nah ya, sempat ATH walaupun cuma ini ATH ya, ATH ya, di IHSG sempat ATH. Jadi di luar nurul ya, penurunan yang lumayan besar ini ya, 3,3 minus dalam satu hari, langsung dibalas dengan kenaikan bahkan menyentuh ATH. Ya, kemudian kita ingin melihat global dan regional di hari Jumat kemarin, di mana Eropa kecuali Inggris ya, itu mengalami kenaikan, sedangkan FTSE 100
itu minus 0,43%. Dow Jones hijau ya. Kemudian regional Asia kemarin hijau ya. USD dolar dibanding rupiah menguat cukup besar. Apakah ini juga salah satu indikasi konstruksi, infrastruktur, dan properti mengalami kenaikan yang cukup signifikan? Kemudian komoditi nikel dan tin naik 0,67% untuk nikel dan timah naik 0,74%. Gold, nah ini naik 2,16%. Copper merah 0,01%, tipis ya. Minyak turun, Brent oil turun, natural gas turun, palm oil turun ya. Itu komoditi. Forex, kemudian global dan regional ya, diambil dari investing ya, investing.com ya. Ya, kita langsung ke data. Nah, di minggu ini jelas terlihat sektor yang dominan itu sektor infrastruktur, khususnya subsektor konstruksi. Itu Cekon, WG, KRW, Wika, ACST, PPRE, NRCA, itu yang konstruksi. Jadi ada yang infrastruktur ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tertinggi ya, tertinggi menyumbangkan emiten yang naik secara volume besar. Biasa ya, sektor infrastruktur khususnya konstruksi itu biasanya beriringan atau bergantian naiknya dengan sektor properti. Ya, tadi ada gangguan bentar ya. Jadi inilah emiten karya dan properti. Di mana secara volume ya, itu Cekon yang volumenya besar ya. Ingat ya, ini volume bukan value ya. Kemudian WG, KARW, Wika, Zebra, Arco, ACST, Inet, PPRE, OAS, NRCA ya. Yang naik dalam satu minggu dirajai, nah ini ada KRRW, itu rekor kenaikannya. Jadi dalam 5 hari 60%. Kemudian disusul Wika, kalah tipis ya, yaitu 49% ya. Tapi kita tetap pilihannya Wika sebetulnya kalau kita suruh milih ya. Karena dengan valuasi besar jadi sangat liquid ya. Kita
kita masuk dengan uang ya 10 juta, 20 juta, 50 juta ya kecil gitu ya. Tapi kalau masuk di sini 50 juta ya ketahuan bisa, kecuali dicicil. Itu pun ya bisa dilacak ya. Dan ini Bika adalah ini terkenal dengan bandar rame-rame, maksudnya uang 300 miliar itu jelas bukan sendiri ya istilahnya. Jadi mungkin banyak sekuritas yang ya atau manajemen investasi ikut ya HK gitu ya. Ya, kita pilihannya tetap ke Bika. Kemudian ini ADI dan PTPP nggak masuk ya, nggak masuk. Oh ini screen ini karena ini screen infra ini volumenya yang meningkat di atas level 7 ya. Mungkin ADI PTPP itu levelnya di bawah 7, jadi nggak masuk. Ya, kemudian WG naik, atau saya bacakan satu persatu ya. Jekon naik 10%, WG naik 26%, KRW naik 60%, Bika naik 59%, Zebra ini malah minus ya, minus 7%. Ini kemarin kena UMA ya, maka dia mantul ini karena kena semprit oleh BEI. Arko naik 15%, ACST naik 2,1%, Inet naik 9,6%. Ya Allah, maaf. Inet naik 6. Ya, jadi intinya KARW naik 60%, kemudian Bika naik 59%, Arko naik 22%, ACST 23%, dan seterusnya. Nah, di samping kode emiten ini, samping kiri ya, ini adalah saham yang beredar, di mana saham beredar paling kecil adalah Bika, kemudian NRCA, ACST, Arko, KARW. Kita langsung ke sektor properti, di mana kenaikan tertinggi pada BBSS ya, dengan free float 10%, kemudian BES 10% dengan free float 42%, APLN naik 9% dengan free float 17%. Itu properti dan konstruksi. Saham yang lain ya, atau sektor yang lain, yaitu sektor cyclical, mesin, SOTS, RAM, Giro, PKTR, film, SMA, bola, cars. Ini kenaikan dari hari ke hari. Ya. Di sini yang yang naik tinggi yaitu mesin, punyanya
HT. Kemudian film punyanya MD Film Group ya, termasuk RAM ya, ini RAM sama film ini adalah satu ya. Tadi sektor cyclical ya, dimana di sini ada konglomerat film ya, film dan RAM, terus SCMA atau MTK Group, MTech Group, ini HT Group ya. Itu kemudian yang viral di hari Jumat kemarin yaitu Bumi. Ini memang saham sejuta umat, tetapi sekarang Salim Group masuk ke Bumi. Toba sahamnya Opung, Indi juga saham tim sesnya dari partai yang dominan merah. Ya, ini sektor energi, dimana Bumi kemarin yang viral karena naiknya juga lumayan 10%. Toba naiknya juga lumayan, yaitu 33%. Gede juga ya Toba ini ya, tapi di luar teksi ya, karena saking banyaknya saham yang viral, terutama Emiten Karya. Harum juga lumayan 15%. Ya. Itu ini perwakilan dari sektor energi. Kemudian kita masuk ke sektor basic, yaitu Weton. Nah, Weton ini masih emiten anak karya. Kemudian DKFT yang naik 10%, Weton naik 30%, Okas naik 17%, AMTM naik 14%, Smile naik 19%. Dimana saham yang beredar paling kecil itu Smile, tapi ini termasuk pendatang baru ya. Mungkin belum sampai 3 tahun. Jadi sahamnya masih 17% yang free float ya. Kemudian tadi sudah sektor energi, sekarang ke sektor yang lain ya. Nah, sektor yang lain, nah ini finance termasuk kecil ya, masih sedikit yang masuk screening, dimana terbesar kenaikan di Jemas, ini asuransi jiwa ya. Kemudian BCAP ini naik 20%, tapi ini masuk full call action atau FCA, dimana saham paling kecil atau free floatnya dimiliki oleh Mevin. Kasa ini cenderung ke volume rata, jadi ya pilih yang lain dulu. Terus faktor healthy, Same sama Halo, tapi Halo minus dalam waktu kurun 5 hari walaupun volume tinggi. Sama ya, karena volume tinggi itu bisa volume guyuran atau volume akum, terus dicek lagi bandarmologi, tapi ya nggak sempat ya. Kemudian Same naik 27%. Nah, hari Jumat sekilas-kilas kabel-kabel pada berjalan
kabel bisa berjalan ya. Ini KBLM tertinggi, memang KBLM naik 30%, tidak pernah merah dalam 5 hari, naiknya 30% sudah. Laba malah naik 41%. KBLM free floatnya 11%, laba 27%, naik cukup tinggi laba. Kemudian sektor yang belum dibahas yaitu sektor consumer atau non cyclical. Teknologi diwakili oleh satu aja yaitu MLPT. Sahamnya Lipo ya, naik lumayan juga ini 21% dengan valuasi yang ya 58 350 di bawah 1 miliar ya, 2 hari Senin dan Selasa ini, setelah volumenya meningkat di hari Rabu, Kamis dan Jumat, itu pun masih di bawah 10 miliar MLPT ya, 21%. Kemudian sektor transportasi ya, saya pilih sektor transportasi dulu karena sektor transportasi ini satu, belum ada perwakilan di IDX 80. Dua, dia salah satu emiten yang penghuni paling sedikit ya, bersama saham kesehatan ya, jadi emitennya nggak terlalu banyak. Maka saya bahas duluan. SAPX itu naik 26%, RCCCC 11%, Jaya 4% ya. Dan dengan kenaikan harian tertera di yang saya blok ini. Nah, kemarin ada yang tanya-tanya mungkin ya, saham SMDR dan Temas Tempuran ya, itu volumenya hari Jumat naik cukup signifikan ya, betul, tetapi itu baru volume pertama ya. Hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis Temas dan SMDR belum nampak volumenya, hari Jumat baru. Jadi karena ini ringkasan dalam 1 minggu ya, tentu saja kita datanya dari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis plus Jumat ya, itu ya. Atau kita lihat chart pelan-pelan ya, kita lihat chart pelan-pelan. Iya, Foton ini ya, bikin tiang, penan, bikin tiang lagi, flag, bikin tiang lagi, entah ini ya, racing with apa-apa nanti ya, itu Weton. DKFT breakout ya, DKFT ini bagus ya, naik cukup lumayan tinggi dengan volume naiknya. Okas, jadi kayaknya saham sekarang udah nembus MA 200 ya. Ini Okas di atas MA 200. AMTM, nah AMTM akan mencoba menembus MA 200. Smell belum ada MA 200 ya, jadi Smell ini belum sampai 200 hari perdagangan atau melantai di saham. Mesin, wah ini
arah 2 kali, mesin shot. Ini juga pernah suspend ya, suspend shot. Ini mungkin di sini ada suspend 1 ini apa ya, seminggu ya. Nah, ini kayaknya suspend 2 shot. RAM Tripar Multivision Plus ya, jadi dalam bidang perfilman maupun ya sinetron mungkin seperti film, yaitu dengan MD filmnya. Ini tripar, ini naik 1 2 3 4 5 dan 5 kali hijau terus. RAM Euro ya, Euro pernah suspend 2 apa ya, oh ini suspend lagi juga. Euro PKTR milik ABR atau sering disebut dengan ARB ya. Ini mungkin bergerak dengan Bumi ya, Bumi juga pemilik sahamnya ada yang sama dengan PKTR. Film ini media juga ya, hampir sama dengan RAM. SCMA ini banyak baru mantul ya, maksudnya masih di low ya, SMA masih di low. Bola milik Peter Tanuri, si Raja Suntik. Tapi tumben suntikannya nggak tajam untuk kali ini, terutama di hari apa ini ya, ini candle ini ya. Nah, candle ini suntiknya habis. Nah, di sini hari Rebo ya, Rebo apa Kamis suntikannya tidak terlalu tajam. Bola cars otomotif ya. Ya, ini relatif di bawah ya, overbought stokastiknya, kemudian MACD nya histogramnya di atas MA0 dan golden cross line nya. Kemudian Becap ini full call action ya, FCA masa dibahas, dilihat sekilas saja. Naiknya tapi ya, beda, bukan rezeki kita karena kita nggak ambil FCA. Cemas iya, ini saham asuransi jiwa mendadak naik lebih dari 50%. 100% malah, Baker ya. Movin iya, Movin strong uptrend, tapi chartnya nggak menarik karena ada di atas. Kasa ini volume rata cenderung ya, ini volume rata ya, rata, ini mungkin rata ini. Kasa dicari yang lain. Sama ya, sama ini bagus, uptrend, naiknya cukup tinggi dalam 5 hari ini. Sama halo iya, halo cakep juga, reversal
strong uptrend. KBLM juga naiknya tinggi banget. Jadi kayaknya pasar bagus ini ya, jadi banyak saham-saham yang nembus MA 200. Sama ini apa ini? KBLM ya. Laba ini juga all time high apa ya? Oh iya, all time high. Laba, Cekon, Jakarta Konstruksi, Jaya Konstruksi ya, bukan Jakarta. Ya, ini yang ngikutin emiten konstruksi. WG, ya, apakah mau bikin penan atau bikin flag? KRW ini full call action. Ya, ditandai dengan strip. Nah, ini kalau yang punya ya sangat beruntung, karena dari harga 58 atau 50 ya menjadi 2000, bayangkan berlipat-lipat. Tapi ya udah, bukan hoki kita. Wika ini kita paling ikut seperti WK kayak gini. Nah ya, itu naik tajam, bikin flag, naik lagi, nih bikin flag apa penan apa triangle, asymmetrical triangle, terserah bandar atau terserah pasar. Zebra kemarin UMA ya, KRB, Wika, Zebra, Arko ya, Arko. Arko mau all time back apa? Beberapa hari lagi. Ini masih ya di atas MA 200 tapi ya, walaupun koreksi. Itu ACST milik Astra. Inet banyak banget ya. Ya, apa-apa. Inet ya, mencoba reversal, mencoba bikin racing weight. Saham infra ini Bepre, anak ya, anak emiten karya ya, mau bikin flag atau gimana. Oasa iya, ini mencoba reversal. Kalau nggak salah ini sektor EBT atau renewable energy, NRCA. Ini masih di bawah kayaknya. Oh ya, sideways ya, mencoba breakout ya. Tapi ini banyak resist nih ya, atau ini di supportnya ya. Oh, di resist ya, di resistnya. Yang resist ya, ini yang garis putus-putus ini, anggaplah resist ya. Jadi cukup berat, harus melampaui ini dulu, harus melampaui resist NRCA. Aisyah ini bikin suntik juga. Buah kita anggaplah pariwisata ya, melihat emiten satu persatu yang volumenya di atas standar ya. Ini Aisyah buah ya, kemudian KAM ini naik tinggi kemarin. CAM ini perusahaan apa ya, es krim ya, naik tinggi tuh ya. Ini naik tinggi candlenya kemarin. CAM. CPRO bikin suntik, entah serius atau enggak ini ya, bikin suntik harga di 50. Cepin ya
Pin volumenya lumayan kemarin Jumat, tapi terus koreksi di hari berikutnya, jadi hari Jumat ya, hari Kamis yang volumenya yang keren. Teguk ini bangkit dari 50. Teguk mana teguk? Bentar. Teguk ya, teguk tadi udah. Guild ini sektor properti ya, reversal BBSS properti lagi, ini udah strong uptrend. APLN ya lumayan naiknya udah. Best biasa ya, properti naik berbarengan atau beriringan belakang depan atau sampingan dengan konstruksi. Ini Bekasi Fajar Indonesia, BBEST Semra. Iya bagus, all time high, tapi Semra ini tidak cocok dengan sistem volume. MLPT naik juga signifikan. Setelah naik muncul berita bahwa kinerja MLPT laba, tapi saya nggak tahu persis labanya gimana, maksudnya labanya naik apa laba tapi turun, apa laba naik dibanding kuartal berikutnya, atau laba naik year to year ya. Ini banyak sekali ya, laba aja masih banyak analisanya. Maka orang senang, atau saya pribadi ya, senang dengan technical analysis ya, karena naik ya naik gitu. Memang di grafiknya naik, lebih mudah ya technical analysis dibanding fundamental. Sekali lagi itu menurut pendapat saya, jangan berdebat masalah itu karena emang aliran dari investor itu macam-macam. Ini apa ini? Satria Antara Prima Semra SAPX ya, itu all time high, sempat UMA ya, ini sempat UMA breakout ya, all time high. RCCC ini ya kayaknya mirip-mirip. Sebentar kita cat, nah ya all time high, pullback, nah ini mau naik lagi, ngeri ini ya. Kemudian Jaya, ini emiten yang ramai di grup sebelah atau termasuk saya di situ ya. Jaya ya naik lumayan tinggi, udah ya hampir 100% ya, tapi 50% lebih ya, saya kira itu ya. Jadi tidak ada edukasi, cuma saya sajikan data untuk mengetahui sektor mana yang viral di minggu ini ya, dan ya viral di minggu ini dan mulai melemah di hari Jumat ya. Puncaknya adalah di hari Selasa, di mana sektor konstruksi naik gila-gilaan, bahkan sempat ARA sekelas Wika, ARA sesuatu banget ya, jarang terjadi, di mana terus WG naik malah lebih dari induknya 26% ya, terus Beton juga naik hari Selasa lebih dari induknya, yaitu 27% ya, karena kebetulan fraksinya
di bawah 200. Jadi arahnya ya 34%. Walaupun belum arah tapi tetap di atas induknya yang 3 yaitu 24%. Nah, ini ya. Nah, kalau konstruksi dan properti udah memang naik ya, atau pernah merajai selama ini, termasuk yang kedua ya, jadi viral yang kedua untuk konstruksi, karena sebelumnya juga pernah viral naik tinggi juga Wika dengan volume. Nah, kali ini kali yang kedua. Apakah akan disusul dengan basic? Ya, kemarin basic mulai unjuk gigi, emiten sekelas Antam naik 5%, sebelumnya naik 6,13% dengan valuasi yang cukup besar, yaitu 550 miliar setengah T. Jarang sekali ya mencapai valuasi yang sebesar itu untuk emiten Antam. Ya, ini sektor basic. Apakah sektor basic? Sektor basic itu lebih mudah dianalisa karena ya nikel, ya kan? Apa emas, ya, nikel sama timah itu bergandengan juga, ya, emas, ya, terutama nikel dan emas ya, yang mudah dideteksi. Nah, kalau sektor cyclical ini karena memang juga terbanyak emitennya ya, cyclical itu, jadi bingung milihnya. Apakah media seperti mesin, film, RAM, apalagi nih ya yang media ya, atau hotel and resort seperti SOT ini, hotel and resort kalau nggak salah. Ya, media SMA juga media ya, media. Jadi memang 1 mesin, mesin ini apa ya? Jelas RAM media, film media, SMA media. Ya, mesin ini media bukan, bingung kalau mesin. Ya, jadi untuk sektor cyclical media cukup mendominasi. Tapi agak susah, media juga banyak. Ada mungkin MNCN, nah banyak lah ya. Ya, feeling sih ke sektor basic, tapi pasar mendukung enggak ya, karena sangat tergantung pada harga komoditas. Energi juga komoditas, batubara. Ya, saya kira itu aja lah ya, nanti kepanjangan videonya. Salam sehat.